sih alasan Bapak ini ingin menjadi kepala desa? Yang pertama itu pengabdian menurut saya itu panggilan hati. Yang kedua, bagaimana saya mengabdi untuk memajukan desa Bojongsari supaya lebih baik lagi, terutama di bidang ekonominya, supaya taraf kehidupan masyarakat Bojongsari itu lebih baik daripada yang sudah. Ya sudah baik, tapi saya ingin lebih baik karena letak geografi Bojongsari itu menurut kami itu kayak segitiga Singapura, potensinya luar biasa. Baik itu didukung oleh alam maupun letak wilayah. Alam sangat mendukung adanya aliran sungai pada Sintang, itu pusatnya kan di daerah sini. Yang keduanya lokasinya juga bagus, letak geografisnya Bojongsari itu diapit oleh beberapa desa, termasuk juga jalan lintas kecamatan bahkan pariwisata. Jadi letak geografis dan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sangat bagus dinilai gitu. Dari segi kepala desa sendiri itu kegiatannya itu apa aja? Oh iya, di luar saya sebagai kepala desa tiap harinya aktivitasnya ke kantor, ada sedikit juga punya usaha lain untuk apapun mendongkrak daripada ekonomi secara pribadi juga. Karena kepala desa itu memang sebuah politik apa dengan tidak sinergi dengan ekonomi untuk pribadi, keluarga itu keluarga antara akan terpengaruh. Walaupun sumpah janji kita tetap mendahulukan jujur masyarakat. Tapi kalau ekonomi kita sendiri kurang mampu atau tidak bisa mencukupi keluarga, oleh karena itu saya ada beberapa usaha. Satu di tempat makan, yang kedua juga di ekspedisi. Itu untuk mendongkrak dari ekonomi sendiri, terus kita lakukan daripada masyarakat juga. Jadi tidak hanya diam pada jabatan kepala desa. Oh iya, gitu. Di periode pertama, target apa yang sudah terwujud untuk desa Bojongsari sendiri? Oh iya, alhamdulillah target pertama saya punya impian bahwa Bojongsari tadi saya sampaikan didukung oleh sumber daya alamnya, letak wilayah. Target pertama alhamdulillah Bojongsari yang tadinya di kawasan khususnya di wilayah selatan Bojongsari itu ada pesawahan, itu kan lo sendiri lah, itu tanah genangan. Alhamdulillah target pertama kemarin bisa terus selesaikan, yang dulunya tanam 5 kali panen cuma 1 kali, sekarang tanam 2 kali bisa panen 2 kali. Jadi itu target pertama untuk pertanian. Di luar itu juga untuk jalan dan lain sebagainya seperti kekurangan air bersih, alhamdulillah adanya Pamsimas juga untuk wilayah Bojongsari Timur sudah bisa tercukupi, tertopang kalau musim kemarau dengan Pamsimas, itu program dari pemerintah juga. Terus target yang tidak kalah penting adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Bahwa Bojongsari dulu masuk saya masih ingat angka kemiskinan sampai 30%. Alhamdulillah sekarang saya jalan sudah hampir 8 tahun ini, angka kemiskinan insya Allah 17% tidak ada, 15% dari angka kemiskinan. Karena kebanyakan masyarakat Bojongsari kan dulu petani. Nah, petani alhamdulillah tadi didongkrak dengan adanya sawah yang tadinya tidak produktif jadi produktif, alhamdulillah juga meningkatkan itu. Terus sisi lain juga ada juga di sini ada namanya kelapa hijau endok, juga termasuk mendongkrak ekonomi juga. Ada lagi kubo dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kabupaten juga itu termasuk mendongkrak. Alhamdulillah masyarakat di luar petani penghasilannya ada penghasilan tambahan dari kubo, perikanan, peternakan, terus pertukangan juga termasuk mendongkrak itu ya, bertahap demi bertahap. Intinya itu insya Allah di akhir jabatan saya yang nyampe 2025, harapan saya tingkat kemiskinan Bojongsari kurang daripada 5%, Pak. Selama menjadi kepala desa di desa Bojongsari, apa yang sudah dicapai untuk diri Anda sendiri? Maksudnya prestasi apa yang pernah dicapai? Alhamdulillah di tahun 2014 kami termasuk juara administrasi terbaik di Kabupaten Kebumen. Terus di tahun 2017 kalau tidak salah itu kita menjadi kades pegawai teladan se-Kabupaten Kebumen ya. Terus secara pribadi kami usaha juga
masuk kategori pengusaha menengah ke bawah berprestasi juara 2 ya. Saya pribadi tapi untuk usaha, tapi untuk desa itu. Dan alhamdulillah berturut-turut selama 8 tahun kami megang tampuk kepemimpinan di Desa Bojongsari untuk pembayaran pajak tercepat atau 1 hari lunas. Kita selalu mengikuti program itu dan selalu juga mendapatkan piagam itu. Semoga nantinya ini bisa menjadi contoh untuk pemimpin-pemimpin di luar sana. Iya, mudah-mudahan. Pola komunikasi yang digunakan sehingga panjenengan itu bisa berada di posisi saat ini itu apa? Oh iya. Karena sekarang gini, komunikasi dengan masyarakat itu sangat penting. Karena tanpa komunikasi kita akan menjadi miskomunikasi. Jadi saya juga dengan sosial untuk bisa komunikasi seperti itu, untuk ada hajatan itu kita hitungannya terjun langsung ke lapangan. Kan kalau musim hajatan ada orang digawe itu ya mantu gitu kan, kita ngendong, kita datang, minimal ada komunikasi dengan masyarakat. Terus dengan warga yang jauh dan lain sebagainya kita juga komunikasi via media sosial juga. Tapi yang tidak kalah penting bagaimana kita langsung terjun ke masyarakat itu dengan sosial yang ada di sini, yaitu sifatnya yang kayak penduren dan lain sebagainya. Minimal langsung komunikasi karena komunikasi sangat penting dan masyarakat pasti akan menyentuh karena kita bisa menggali langsung aspirasi masyarakat. Itu komunikasinya saya secara langsung aja terjun ke lapangan langsung. Periode kedua ini akan berakhir pada tahun 2025. Iya. Setelah masa jabatan habis, ada target lain nggak? Setelah itu mau jadi apa mungkin? Mungkin saya mau istirahat dulu. Istirahat. Tapi namanya mengabdi ke masyarakat, ke desa itu tidak harus menjadi kepala desa. Jadi orang biasa pun bisa menyumbangkan sumbangsihnya, pola pikiran, tidak kalau perlu ya hartanya kalau memang ada gitu loh. Tapi yang tidak kalah penting adalah pola pikir atau pikiran atau ide-ide itu. Ide-ide untuk bagaimana desa itu supaya lebih maju. Dan kami ini menggali, kenapa tadi saya sampaikan target saya untuk angka kemiskinan turun. Saya udah mulai berjalan karena pergerakan untuk antara RPJM pusat sama RPJM desa itu harus bersinergi. Pusat mewajibkan untuk bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan supaya bagaimana masyarakat itu ntar kedepannya angka kemiskinan akan turun, terus tingkat daripada pengangguran juga akan berkurang. Itu harus bersinergi. Pusat sekarang menekankan itu program terutama pemulihan ekonomi. Kami pun ya di desa harus mengikuti itu, seperti ada PKT, terus meningkatkan ekonomi, BUMDes kita gerakan, sepertinya Pertades itu udah insya Allah juga tidak lama lagi akan launching, akan eksis, akan jalan, itu untuk meningkatkan daripada pendapatan asli desa. Mungkin kayak gitu untuk cara-cara kami. Terakhir ini Pak, mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk para pemimpin ataupun para calon pemimpin di luar sana. Ya intinya pemimpin adalah pengabdi masyarakat. Kita harus melayani masyarakat dengan baik, menjaga aman masyarakat supaya kita juga selamat tidak cuma di dunia tapi selamat di akhirat. Prinsipnya itu. Yang penting bagaimana kita bisa komitmen, bagaimana berusaha antara ucapan sama tindakan itu sama. Itu prinsip. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Itu pesan saya cuma.